Perkenalkan, nama saya Nega Judita Luben Tobing, NPM 191400021. Saya akan membahas tentang materi persediaan. Pengertian persediaan. Persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal, atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Persediaan juga merupakan aktiva perusahaan yang menempati posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan, baik itu perusahaan dagang maupun perusahaan industri atau manufaktur. Jenis-jenis persediaan. Pertama, ada bahan baku. Bahan baku adalah barang persediaan milik perusahaan yang akan diolah lagi melalui proses produksi, sehingga akan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi sesuai dengan kegiatan perusahaan. Yang kedua itu barang dalam proses. Barang dalam proses adalah barang yang masih memerlukan proses produksi untuk menjadi barang jadi. Yang ketiga itu barang jadi. Barang jadi adalah barang hasil proses produksi dalam bentuk final sehingga dapat segera dijual. Sistem pencatatan persediaan. Untuk menetapkan nilai persediaan pada akhir periode dan menetapkan biaya persediaan selama satu periode, sistem persediaan yang digunakan terdapat dua, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Yang pertama, sistem periodik, yaitu pada setiap akhir periode dilakukan perhitungan secara fisik untuk menentukan jumlah persediaan akhir. Perhitungan tersebut meliputi pengukuran dan penimbangan barang-barang yang ada pada akhir suatu periode untuk kemudian dikalikan dengan suatu tingkat harga atau biaya. Yang kedua itu sistem perpetual, yaitu melakukan pembukuan atas persediaan secara terus-menerus, yaitu dengan membukukan setiap transaksi persediaan maupun penjualan. Metode penentuan nilai persediaan. Metode yang dapat kita pergunakan yaitu metode FIFO, LIFO, rata-rata, metode dan metode identifikasi khusus. Pertama itu metode FIFO. Dalam metode ini, barang yang pertama kali masuk dianggap dijual terlebih dahulu. Jadi harga barang yang masih tersisa di persediaan kita adalah barang-barang yang terakhir dibeli oleh kita. Yang kedua itu metode LIFO. Metode ini merupakan kebalikan daripada metode FIFO. Jadi barang yang pertama kali dijual justru adalah barang terakhir kali dibeli. Dan barang-barang yang masih ada di persediaan kita adalah barang-barang yang pertama kali kita beli. Metode rata-rata. Nilai persediaan barang dagang yang ada di unit usaha kita hitung berdasarkan harga rata-rata pembelian. Dan dalam metode ini terdapat dua cara perhitungan yang berbeda. Yang pertama itu rata-rata sederhana, yaitu nilai rata-rata ditentukan dari rata-rata harga beli barang secara global. Yang kedua itu rata-rata tertimbang, yaitu nilai rata-rata per unit. Selanjutnya, metode identifikasi khusus. Dalam metode ini penilaian barang sesuai dengan nilai masing-masing jenis barang yang ada. Jadi dalam metode ini setiap barang yang harus jelas dari mana asal usulnya serta harga yang diperoleh ketika pembelian barang tersebut. Dan alasan diperlukannya persediaan. Dibutuhkannya waktu untuk menyelesaikan operasi produksi dan untuk memindahkan produk dari satu tingkat proses ke tingkat proses lainnya, yang disebut persediaan dalam proses dan pemindahan. Alasan organisasi untuk menentukan suatu unit membuat jadwal operasinya secara bebas, tidak tergantung dari yang lainnya. Selanjutnya, manfaat adanya persediaan ini. Pertama, menghilangkan risiko keterlambatan datangnya barang atau bahan-bahan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, menghilangkan risiko dari material yang dipesan berkualitas atau tidak baik sehingga harus dikembalikan. Yang ketiga, mengantisipasi bahwa bahan-bahan yang dihasilkan secara musiman sehingga dapat digunakan bila bahan itu tidak ada dalam pasaran. Selanjutnya, yang keempat, mempertahankan aktivitas operasi perusahaan atau menjamin kelancaran arus produksi. Yang kelima, mencapai penggunaan mesin yang optimal. Yang keenam, memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan sebaik-baiknya agar keinginan pelanggan pada suatu waktu dapat dipenuhi dengan memberikan tepat tersedianya barang jadi tersebut. Yang ketujuh, membuat pengadaan atau produksi tidak perlu sesuai dengan penggunaannya atau penjualannya. Oke, sekian materi persediaan yang boleh saya jelaskan. Selanjutnya, untuk lebih memahami, kita dapat mengerjakan soal tentang persediaan. Ini contoh soal tentang persediaan yang akan kita bahas, yaitu ini. PT Dharma menggunakan metode perpetual dalam mencatat persediaan barang dagang. Pada bulan Juni 2019 mempunyai data yang berhubungan dengan persediaan barang dagang sebagai berikut.
Juni tanggal 1 persediaan awal 1.500 unit dengan harga Rp300. Juni tanggal 4 pembelian 2.000 unit dengan harga Rp200. Juni tanggal 8 penjualan yaitu 2.500 unit. Juni 14 yaitu pembelian 1.500 unit dan harga Rp400. Juni tanggal 18 penjualan 1.500 unit. Juni tanggal 22 pembelian 2.000 unit dengan harga Rp425. Juni tanggal 27 penjualan 2.500 unit. Juni tanggal 29 pembelian 1.250 unit dengan harga Rp350. Berdasarkan data tersebut, hitunglah nilai persediaan barang dagang pada tanggal 30 Juni 2019 dan harga pokok penjualan dengan metode FIFO, LIFO, dan average, atau yang average ini disebut dengan rata-rata. Oke, saya sudah mengerjakan soal yang tadi dan saya akan menjelaskannya. Pada tanggal 1 Juni, yaitu persediaan awal, kita buat di kolom persediaan yaitu 1.500 unit dengan harga Rp300 dan kita kalikan jadi hasilnya Rp450. Kita ke tanggal 4 pembelian 2.000 unit harga Rp200. Maka kita masukkan di kolom pembelian yaitu 2.000 unit Rp200 harganya dan kita kalikan maka hasilnya Rp400.000. Kita kosongkan di harga pokok penjualan dan di persediaan kita masukkan yang pertama ini 1.500 dan harga Rp300 ini kita masukkan di pertama. Jadi kita buat 1.500 unit dengan harga Rp300 dan hasilnya Rp450 dan kita masukkan pada tanggal 4 yang 2.000 ini. Kita masukkan Rp2.000 unit dan dengan harga Rp200 maka hasilnya Rp400.000. Kita lanjut ke tanggal 8 penjualan 2.500 unit. Kita masukkan di kolom penjualan. Jadi di ini prosesnya kita ambil dari sini, dari 1.500 yang pertama ini. Kita masukkan di sini 1.500 unit dengan harga Rp300, maka hasilnya itu kita kalikan Rp450.000. Karena ini kurang dari 2.500 unit, maka kita ambil dari 2.000 ini. Kurangnya kita ambil yaitu 1.000. Kita buat di sini 1.000 unit dengan harga Rp200. Kita jumlahkan, kita kalikan, maka hasilnya Rp200.000. Dan di sini kita kosongkan, maka hasilnya di sini kita kurangkan dari 2.000 unit ke 1.000 unit, maka hasilnya 1.000 unit. Kita masukkan di kolom persediaan 1.000 unit dengan harga Rp200 dari sini, dan hasilnya itu kita kalikan 1.000 dikali 200 ini, maka hasilnya Rp200.000. Oke, kita lanjut ke tanggal 14 pembelian 1.500 unit dengan harga Rp400. Maka kita masukkan di kolom pembelian yaitu 1.500 unit dengan harga Rp400, maka hasilnya Rp600.000. Kita kosongkan di harga pokok penjualan. Kita lanjut, kita isi yang di sini dari atas, dari yang pertama ini. Kita masukkan 1.000 unit dengan harga Rp200, maka hasilnya Rp200.000. Dan kita masukkan dari sini, dari pembelian 1.500. Kita buat di kolom persediaan 1.500 unit dengan harga Rp400 dan hasilnya Rp600.000. Lanjut ke transaksi yang ke tanggal 18 penjualan 1.500 unit. Kita kosongkan di pembelian, kita buat di harga pokok penjualan. Seperti ini tadi contohnya, seperti ini. Kita buat di sini juga. Kita buat dari yang pertama yaitu 1.000 dari sini, kita ambil dari sini, dari 1.000 unit kita masukkan dengan harga Rp200, maka hasilnya menjadi Rp200.000. Karena ini kurang dari 1.500 unit, maka kita ambil dari 1.500 yang ini. Kurangnya kita ambil yaitu 500 dengan harga Rp400 dan Rp200.000. Maka di sini kita kosongkan dan kita kurangkan 1.500 unit ini dengan 500, maka hasilnya menjadi 1.000 unit dan harga Rp400 dan kita jumlahkan menjadi Rp400.000. Kita ke tanggal 22 yaitu pembelian 2.000 unit dengan harga Rp425.
rupiah. Maka kita masukkan di kolom pembelian, yaitu 2000 unit dengan harga Rp425, maka kita kalikan hasilnya Rp850.000. Kita kosongkan di harga pokok penjualan dan kita masukkan yang pertama yang ini 1000. Kita masukkan di sini 1000 unit dengan harga Rp400, maka hasilnya menjadi Rp400.000. Kita kalikan. Setelah dikalikan, kita masukkan yang berikutnya yang ini, yaitu 2000 unit dengan harga Rp425 dan kita kalikan menjadi Rp850.000. Selanjutnya tanggal 27 penjualan 2500 unit, maka kita kosongkan di kolom pembelian, kita masukkan di harga pokok penjualan. Sama seperti ini juga yang di atasnya, seperti ini. Jadi yang diperlukan itu 2500 unit, maka kita ambil dari yang pertama yang ini, dari 1000. Kita masukkan 1000 di sini dengan harga Rp400, dan setelah kita kalikan hasilnya menjadi Rp400.000. Ini masih kurang dari 2500, maka kita ambil kurangnya itu dari yang 2000. Maka kita ambil itu kurangnya 1500. Kita harganya juga kita ambil dari sini, itu Rp425. Setelah kita kalikan menjadi Rp637.500. Dan di sini kita kosongkan dan kita buat di kolom persediaan, yaitu kita kurangkan 2000 dikurang dari 1500 yang ini, maka hasilnya 500. Kita harganya Rp425 dan kita kalikan menjadi Rp212.500. Kita ke yang terakhir, yaitu tanggal 29, yaitu pembelian 1250 unit dengan harga 350. Kita masukkan di kolom pembelian, yaitu 1250 unit dengan harga Rp350 dan kita kalikan menjadi hasilnya itu Rp437.500. Kita kosongkan di harga pokok penjualan dan kita masukkan yang ini pertama ke persediaan ini. Sini kita masukkan 500 unit dengan harga Rp425 dan maka hasilnya itu Rp212.500 dan kita masukkan yang di sini 1250 dikalikan dengan harga Rp350 dan kita kalikan, maka hasilnya itu Rp437.500. Dan yang diminta itu adalah nilai persediaan akhir dan hasil dari HPP-nya. Maka kita ambil nilai persediaan akhir ini dari sini, kita jumlahkan dari sini yang terakhir, maka hasilnya itu Rp650.000. Dan untuk HPP, harga pokok penjualan, kita dapatkan ini dari sini, dari jumlah yang ini, dari kolom HPP, dari kolom harga pokok penjualan, dan jumlahkan yang 3 ini, maka hasilnya itu Rp2.087.500. Sekian untuk metode FIFO. Kita lanjut ke metode LIFO. Kita ke metode LIFO. Kita langsung ke tanggal 1. Tanggal 1 itu persediaan awal 1500 unit dan harga Rp300. Maka kita tulis di persediaan ini, di kolom persediaan, yaitu dengan 1500 unit dan harga Rp300, maka kita kalikan, maka hasilnya itu Rp450.000. Kita lanjut ke tanggal 4, yaitu pembelian 2000 unit dan dengan harga Rp200. Maka kita buat di kolom pembelian, yaitu 2000 unit dan harga Rp200. Maka setelah kita kalikan hasilnya itu Rp400.000. Kita kosongkan di harga pokok penjualan. Kita masukkan yang pertama ini, persediaan yang pertama ke sini, yaitu 1500 unit dengan harga Rp300 dan kita kalikan hasilnya itu Rp450.000. Dan selanjutnya kita masukkan yang ini, masukkan 2000 unit dengan harga Rp200, maka kita kalikan hasilnya menjadi Rp400.000. Seperti ini, kita buat garisnya. Intinya ini setiap tanggal kita buat garisnya. Oke. Kita lanjut ke tanggal 8. Tanggal 8 itu penjualan 2500 unit. Kita kosongkan di kolom pembelian. Kita buat di harga pokok penjualan. Karena ini metode LIFO, maka kita ambil yang pertama itu dari yang paling bawah, yaitu dari 2000 unit. Maka kita buat di sini 2000 unit dengan harga Rp200.000.
dikalikan hasilnya menjadi Rp400.000. Karena ini kurang dari 2.500 unit, maka kita ambil sisa yang kurangnya itu dari 1.500 yang dari sini. Kita masukkan menjadi 500 unit dengan harga Rp300 dan kita kalikan hasilnya menjadi Rp150.000. Dan yang di sini kita kosongkan, dan hasilnya dari sini ini kita kurangkan dari 1.500 unit dengan 500 unit dari harga pokok penjualan, maka hasilnya itu 1.000 unit dengan harga Rp300, maka kita kalikan hasilnya menjadi Rp300.000. Kita lanjut ke tanggal 14. Tanggal 14 itu pembelian 1.500 unit dengan harga Rp400. Kita masukkan di kolom pembelian yaitu 1.500 unit dengan harga Rp400, dan jumlah ini setelah kita kalikan yaitu Rp600.000. Dan di harga pokok penjualan itu kita kosongkan, dan di kolom persediaan kita ambil yang pertama dari sini yaitu 1.000 unit dengan harga Rp300, dan kita kalikan hasilnya menjadi Rp300.000. Dan selanjutnya ini kita ambil dari kolom pembelian yaitu dari 1.500 unit. Kita masukkan di sini 1.500 unit dengan harga Rp400, dan kita kalikan hasilnya menjadi Rp600.000. Seperti ini. Kita lanjut ke tanggal 18. Tanggal 18 di penjualan 1.500 unit. Maka di kolom pembelian ini kita kosongkan, dan di harga pokok penjualan kita ambil pertama yaitu dari sini. Itu 1.500 unit dengan harga Rp400, dan jumlahnya setelah kita kalikan menjadi Rp600.000. Karena ini sudah pas 1.500 unit, jadi ini sisanya, ini tidak kita kurangkan. Jadi di kolom persediaan ini kita ambil dari sini 1.000 unit dengan harga Rp300, dan setelah kita kalikan menjadi Rp300.000. Kita lanjut ke tanggal 22. Tanggal 22 itu pembelian 200 unit dengan harga Rp425.000. Rp425. Maka kita masukkan di kolom pembelian yaitu 2.000 unit dengan harga Rp425, dan setelah kita kalikan hasilnya menjadi Rp850.000. Dan di harga pokok penjualan ini kita kosongkan, dan di kolom persediaan yang pertama ini kita ambil dari sini, itu 1.000 unit dengan harga Rp300, dan setelah dikalikan hasilnya menjadi Rp300.000. Dan yang dari 2.000 ini kita ambil dari kolom pembelian pada tanggal 22 yaitu 2.000 unit, maka kita masukkan di sini 2.000 unit dengan harga Rp425, dan setelah dikalikan hasilnya menjadi Rp850.000. Kita lanjut ke tanggal 27. Penjualan 2.500 unit. Kita kosongkan di pembelian, di kolom pembelian kita masukkan di harga pokok penjualan. Dan penjualannya itu 2.500 unit. Kita ambil pertama yaitu dari 2.000 unit ini, dari kolom persediaan yang 2.000 unit. Kita masukkan di sini 2.000 unit dengan harga di sini Rp425, dan setelah dikalikan menjadi Rp850.000. Karena ini kurang dari 2.500 unit, maka kita ambil kurangnya 2.000 itu dari 1.000 ini. Yaitu kurangnya 500, maka kita tulis di sini 500 unit dengan harga dari sini dengan harga Rp300, dan setelah dikalikan hasilnya menjadi Rp150.000. Dan di kolom persediaan ini di sini kita kosongkan, dan yang menjadi yang hasil dari di sini yaitu kita kurangkan dari 1.000 unit dikurangkan dengan 500 unit ini, menjadi hasilnya menjadi 500 unit. Kita dapatkan ini dengan harga Rp300 dari sini. Maka hasilnya itu hasil dari 500 unit dikalikan dengan Rp300 menjadi Rp150.000. Kita ke tanggal yang terakhir yaitu tanggal 29.
pembelian 1250 unit dengan harga 350. Maka kita masukkan di kolom pembelian yaitu 1250 unit dengan harga 350 rupiah, dan hasilnya setelah kita kalikan menjadi 437.500. Dan di harga pokok penjualan ini kita kosongkan, kita masukkan di kolom persediaan. Kolom persediaan yang ini kita ambil dari yang ini, itu 500 unit dengan harga 300 rupiah. Ini kita ambil dari sini, dan hasil ini kita dapatkan dari 500 dikali 300 menjadi 150.000 rupiah. Dan ini 1250 ini kita dapatkan dari kolom pembelian pada tanggal 29. Maka kita tulis di sini 1250 unit dengan harga 350 rupiah, itu dari sini. Maka kita kalikan hasilnya menjadi 437.500. Dan di sini kita diminta nilai persediaan akhirnya. Nilai persediaan akhirnya itu kita dapat dari sini, dari 150.000 ditambah 437.500. Maka hasilnya itu menjadi 587.500. Ini nilai persediaan akhirnya. Dan yang kedua itu harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualan kita dapat dari sini. Yaitu 400 ditambah dengan 150.000 ditambah dengan 600.000 rupiah ditambah dengan 850.000 rupiah ditambah dengan 150.000 rupiah, yaitu dari harga pokok, dari kolom harga pokok penjualan. Maka hasilnya menjadi 2.150.000 rupiah. Ini adalah metode LIFO. Sekian dari hasil materi yang saya jelaskan tentang persediaan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.